Kalau kamu seorang Gen Z dan merasa sulit mendapatkan pekerjaan, kamu tidak sendirian. Banyak lulusan baru yang menghadapi realitas pahit seperti persaingan pekerjaan yang ketat, ekspektasi tinggi dari perusahaan, dan perubahan zaman yang semakin cepat. Tapi, apakah benar Gen Z yang malas? Atau justru dunia kerja yang makin kejam? Di video kali ini, kita akan membahas fakta sebenarnya. Apa yang membuat generasi ini kesulitan mendapatkan pekerjaan? Apakah ini kesalahan mereka sendiri? Atau ada faktor lain yang membuat mereka sulit bersaing? Tonton videonya sampai selesai agar kamu tahu faktor apa saja yang menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Di era yang semakin modern ini, tantangan dalam dunia kerja makin kompleks. Generasi Gen Z kini mulai memasuki dunia kerja secara penuh. Namun kenyataannya, banyak dari mereka mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan sekadar diterima di pasar tenaga kerja. Fenomena ini bukan hanya disebabkan oleh faktor internal dari generasi itu sendiri, tetapi juga oleh perubahan di dunia industri, perkembangan teknologi, serta kondisi ekonomi global yang terus bergejolak. Gen Z adalah generasi yang tumbuh di era digital. Mereka sangat akrab dengan teknologi, terbiasa mengakses informasi secara instan, dan lebih memilih pekerjaan yang fleksibel serta sesuai dengan passion mereka. Namun, di balik keunggulan tersebut, mereka juga menghadapi tantangan yang cukup berat dalam mendapatkan pekerjaan. Menurut berbagai survei, tingkat pengangguran di kalangan Gen Z cenderung lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, terutama karena adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi mereka dengan realitas di dunia kerja. Ada beberapa karakteristik utama Gen Z dalam dunia kerja yang mempengaruhi peluang mereka. Yang pertama adalah, Gen Z lebih memilih fleksibilitas kerja. Gen Z cenderung lebih menyukai pekerjaan dengan sistem remote atau hybrid daripada pekerjaan konvensional yang mengharuskan mereka bekerja dari kantor selama 8 jam sehari. Sayangnya, tidak semua perusahaan siap dengan model kerja ini, sehingga peluang kerja mereka menjadi lebih terbatas. Yang kedua, mementingkan work-life balance. Tidak seperti generasi sebelumnya yang cenderung lebih loyal terhadap perusahaan, Gen Z lebih memprioritaskan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Mereka lebih memilih pekerjaan yang tidak terlalu menekan mental dan memungkinkan mereka memiliki kebebasan dalam bekerja. Yang ketiga, kurang loyal terhadap perusahaan. Generasi ini sering berpindah-pindah kerja jika merasa tidak cocok dengan budaya perusahaan atau jika ada kesempatan yang lebih baik. Hal ini membuat perusahaan ragu untuk merekrut mereka karena takut investasi pelatihan yang diberikan tidak sebanding dengan masa kerja mereka yang relatif singkat. Yang keempat, mengutamakan makna dan tujuan dalam bekerja. Gen Z ingin bekerja di tempat yang sejalan dengan nilai dan prinsip mereka. Mereka tidak hanya mencari gaji, tetapi juga ingin merasa bahwa pekerjaan mereka memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kelima, kurangnya pengalaman dan keterampilan yang sesuai. Banyak Gen Z yang memiliki keterampilan digital, tetapi tidak memiliki pengalaman kerja yang cukup atau soft skills yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti komunikasi yang baik, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi dengan cepat. Kesulitan yang dihadapi Gen Z dalam mendapatkan pekerjaan tidak hanya berasal dari diri mereka sendiri, tetapi juga dari dinamika di dunia kerja serta perubahan zaman. Berikut adalah 3 faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah ini. Yang pertama adalah faktor dari Gen Z. Banyak sebagian dari generasi Gen Z ini sendiri tidak memiliki pengalaman kerja. Banyak perusahaan mencari kandidat dengan yang memiliki pengalaman, sedangkan Gen Z yang baru lulus cenderung minim pengalaman kerja nyata. Selain itu juga, Gen Z seringkali memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Banyak Gen Z menginginkan gaji tinggi dan lingkungan kerja yang nyaman sejak awal. Padahal, dunia kerja seringkali membutuhkan adaptasi dan pengorbanan di awal karir dan generasi Gen Z kurang siap menghadapi tantangan. Generasi ini tumbuh dalam era yang serba instan, sehingga sebagian dari mereka kesulitan menghadapi tekanan dan tantangan dalam pekerjaan. Yang kedua, faktor dari lapangan pekerjaan. Di dunia pekerjaan, persaingan kerja bisa saja semakin ketat. Dengan semakin banyaknya lulusan baru setiap tahunnya, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin sulit.
Ini menyebabkan generasi sebelumnya yang belum mendapatkan pekerjaan menjadi PR tambahan untuk bisa bersaing dengan lulusan baru yang ingin melamar pekerjaan. Selain itu juga, perubahan kebutuhan tenaga kerja bisa saja tidak stabil. Banyak perusahaan kini mencari kandidat dengan keterampilan digital dan teknologi yang lebih spesifik, yang belum tentu dimiliki oleh semua Gen Z. Dan seiring berkembangnya teknologi menjadi berkurangnya lapangan kerja tradisional. Banyak pekerjaan yang dulu tersedia bagi lulusan baru kini mulai tergantikan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan AI. Dan yang ketiga, faktor dari perkembangan zaman. Banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia kini digantikan oleh teknologi, sehingga lapangan kerja bagi fresh graduate semakin sempit. Selain itu pun perusahaan kini lebih mengandalkan pekerja lepas, freelancer, dan kontrak jangka pendek dibandingkan merekrut pegawai tetap. Dan dampak dari ketidakstabilan ekonomi akibat pandemi, konflik geopolitik, dan resesi di beberapa negara membuat banyak perusahaan lebih berhati-hati dalam merekrut karyawan baru. Meskipun Gen Z memiliki banyak keunggulan seperti keterampilan digital yang tinggi dan semangat untuk bekerja dengan makna, mereka juga menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan pekerjaan di tahun 2025. Kesulitan ini berasal dari kombinasi faktor internal, perubahan di dunia industri, serta perkembangan zaman yang semakin cepat. Oleh karena itu, agar bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan, Gen Z perlu meningkatkan keterampilan mereka, lebih realistis dalam menghadapi dunia kerja, dan lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Dunia kerja akan terus berkembang, dan hanya mereka yang siap beradaptasi yang akan mampu bertahan dan berkembang di dalamnya. Nah, itu dia beberapa penjelasan kenapa generasi Gen Z sulit mendapatkan pekerjaan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di informasi singkat selanjutnya.